ini sudah jelas ini. Kalau kita lakukan penelitian, ya, penelitian ilmiah, ada suatu upaya yang sangat sistematis untuk mengaburkan peran ulama. Saya melihat tidak hanya mengaburkan peran ulama, mengaburkan peran-peran yang lain. Seakan-akan negara ini mau diulang kembali. Yeah. Nah, saya yakin para petinggi negara kita, pemuka-muka, punya kesadaran itu. Tapi entah kenapa ini sebuah big question. Pertanyaan itu sebuah pertanyaan, kenapa kok diam? Dan karena turunan daripada Staf Fundamental 6 landasan-dasar Pancasila itu diturunkan dalam azas konstitusi, sebagaimana Atuk sampaikan tadi bahwa dalam preambul Undang-Undang Dasar alinea ketiga itu bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yeah. Tak ada atas berkat Soekarno, atas berkat siapa, tapi atas berkat rahmat Allah dulu terlebih dahulu. Maka atas berkat rahmat Tuhan, karena kehendak Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Satukan suara, majukan Riau. Cincin dan tuan-tuan dan puan sekalian, Tok Wan Channel merupakan media komunikasi dan informasi. Pada pagi hari ini kami akan memperbincangkan sehubungan dalam rangka memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus. Kita sudah merdeka 77 tahun. Oleh karena itu kita perlu satu kajian yang mendalam bahwa untuk merebut kemerdekaan itu bukan cuma-cuma, tapi melalui proses perjuangan yang begitu lama. Hampir 4 dasawarsa bangsa Indonesia ini berjuang, ya, cukup lama. Dan perjuangan ini diawali dengan pergerakan-pergerakan oleh ulama-ulama Islam pada masa lalu. Dan mereka sudah mempunyai tekad bagaimana supaya penjajah dapat dipatahkan dan jangan sampai mereka tetap mempunyai kekuasaan mencekam di negeri kita Indonesia ini. Kita tahu kemerdekaan itu merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, para ulama-ulama kita dulu bersemangat dengan semangat jihad yang mereka lakukan itu. Memberikan kobaran semangat kepada umat, kepada masyarakat waktu itu. Oleh karena itu, kita kenal dengan pergerakan Imam Diponegoro, pergerakan Imam Bonjol, pergerakan Cik Ditiro, kemudian begitu juga pergerakan Babullah di Ternate. Ya, cukup banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para pergerakan-pergerakan waktu itu. Kemudian menjelang abad ke-19, kemudian timbul pergerakan-pergerakan modern dari organisasi-organisasi Islam. Apakah itu Budi Utomo, kemudian begitu juga Serikat Dagang Islam, dan kemudian lahir Muhammadiyah, lahir NU, lahir parti PSI, tak utama sekali. Yang mereka ini mengarah suatu kekuatan untuk menuju Indonesia merdeka. Untuk itulah saudara sekalian, dari perjuangan mereka itulah, dengan semangat jihad yang mereka lakukan itulah, kita melihat bahwa perjuangan ini bukanlah perjuangan begitu saja, tetapi ada suatu kekuatan yang tak bisa dipisahkan itu dengan perjuangan fisik yang mereka lakukan dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah. Ini harus disadarkan oleh kita umat Islam. Tanpa rahmat Allah, tanpa pertolongan Allah, tidak mungkin Indonesia ini bisa merdeka. Kenapa? Kita tidak mampu menghadapi tentara-tentara Belanda dan termasuk Jepang dengan kekuatan senjata modernnya. Tetapi kita senjata apa waktu itu ada? Tetapi dengan semangat jihad itulah umat Islam bangkit untuk menegakkan kebenaran, keadilan, untuk mengusir Belanda. Oleh karena itulah para tokoh-tokoh kita dulu dalam merumuskan Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu tidak bisa lepas ini. Kemerdekaan ini merupakan suatu anugerah yang besar yang tidak bisa dipisahkan dengan rahmat Allah. Oleh karena itu kita baca dalam permukaan, ini dalam permukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dibunyikan, atas berkat
rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, dan maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Bayangkan itu, dengan rahmat Allah. Jadi tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kan Indonesia. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah, dan kita juga harus memberikan suatu motivasi dalam diri kita bahwa berkat perjuangan itulah kita harus meneruskan ini. Tapi sekarang mengapa ini tidak disemangatkan, terutama bagi generasi muda? Banyak generasi muda kita sekarang sudah lupa dengan sejarah ini. Mereka kadang-kadang tak kenal lagi dengan Budi Utomo, tidak kenal lagi dengan Serikat Islam, mereka tak kenal lagi dengan pergerakan-pergerakan dulu, kemudian begitu juga sebelum itu di Ponorogo, Imam Bonjol, di Tiro, mereka lupakan semua sekali kadang-kadang. Dan ini ada unsur kesengajaan nampaknya untuk mengelaburi sejarah bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, kita kesempatan ini ingin berbincang-bincang pada dua orang tokoh ya. Satu tokoh yang cukup paham dengan perjuangan umat Islam di negara kita ini dari awal sampai akhir sekarang ini. Kemudian juga kita ini generasi muda ini ya, yang cukup juga memiliki latar belakang ilmu atau di bidang politik, yaitu saudara Randi Prayudha, dan beliau ini ahli dalam bidang sistem politik Islam. Oleh karena itu bagaimana ke depan? Sebab gini, saya melihat sekarang ada satu kecenderungan untuk mengkotomi ya politik Islam ini. Sekarang timbul masalah, ada gerakan partai politik yang menuju untuk memberantas, untuk menghilangkan politik identitas. Ini kan tak benar lagi. Kalau sudah politik tak punya identitas, mau kemana politik kita ini? Oleh karena itu kita minta nanti tokoh-tokoh kita ini, akademisi kita ini untuk menyampaikan terhadap apa yang terjadi dalam perkembangan zaman pada hari ini dalam hal perjuangan bangsa Indonesia ini. Baik, saya sapa dan saya panggil, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Pak Profesor Dr. Alidin, yang tak asing lagi. Beliau banyak menulis, apalagi beliau puisi sering ini. Jadi sekarang tak puisi nih Pak. Sekarang kita tidak baca puisi ya. Kita minta Pak Alidin untuk memberikan satu pemikiran-pemikiran terhadap sejauh mana peranan ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian begitu juga Pak Randi Prayudha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masih muda ini, cukup energi dan cukup produktif, dan insya Allah beliau ini seorang pemikir yang cukup luas nanti hal memahami tentang politik Islam, dan beliau sudah pernah datang ke Top One Channel ini dalam membahas sistem politik Islam. Ya. Baik, terima kasih Pak Prof dan Pak Randi. Baik Pak Prof, sebagaimana saya sampaikan tadi dari preambul saya tadi itu, bagaimana pandangan Bapak Pak terhadap sekarang ini sudah hilang Pak peran ulama itu dalam merebut kemerdekaan ini Pak. Coba Bapak ceritakan bagaimana. Baik, terima kasih Pak Wan. Sebelumnya dulu saya ucapkan terima kasih diundang ke Top One Channel ini. Suatu channel yang visioner sebenarnya, dan pemuda juga memberi semangat terutama kepada anak muda. Tapi sebelum kita bicara, saya ingin menyerahkan buku ini ke Pak Wan. Wah, itu ya. Ini. Ya. Ini buku ini berjudul Bertanya kepada Allah. Orang mengira mungkin buku ini isinya pengajian-pengajian, tapi semuanya politik di dalam. Politik ya. Jadi berrefleksi tentang persoalan-persoalan bangsa kita. Dan saya tuangkan di sini. Ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai kumpulan kegelisahan saya. Dari setiap pemikiran Bapak ya dalam menyampaikan lisannya. Jadi semuanya berkaitan dengan bertanya kepada Allah. Yang ditanyakan itu adalah persoalan bangsa kita itu. Oke. Terima kasih Pak. Iya Pak. Luar biasa. Ya silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembicaraan kita pagi ini pembicaraan yang sebenarnya sangat mendasar dan berangkat dari keprihatinan ya, kepedulian apalagi. Karena
bangsa kita ini merdeka, para pejuang kita mau berangkat dari keprihatinan. Apa prihatin? Saya dalam channel lain bicara, Pak Wan, kenapa kita harus merdeka? Kenapa enggak kita bergabung aja dengan Belanda? Ya. Belanda itu. Ada 3 alasan. Yang pertama, alasan pertamanya ya kita merdeka karena kita terjajah. Ya. Tapi kalau sekarang kan dibuka lagi, betulkah kita terjajah itu 3,5 abad? Ya. Jadi memang ada daerah-daerah tertentu hanya sekitar 10 tahun aja, 20 tahun, atau ada yang 100 tahun. Tetapi karena sebuah bangsa mempunyai kesatuan, ada daerah-daerah seperti Jawa itu memang 3,5 abad namanya, makanya dibawa itu semua. Jadi kalau 3,5 abad itu ada sekitar 14 generasi. 14 generasi. Artinya selama itu Belanda, kan ada Inggris, ada Portugis, tapi Belanda yang paling lama itu. Selama itu Belanda ada di negeri kita ini, di kepulauan Nusantara ini, itu kalau secara alamiah tentu dia harusnya sudah merasa negeri ini negeri dia, negeri dia. Nah, kalau dia merasa negeri dia, harusnya negeri ini dibangunnya seperti dia membangun negeri asalnya sendiri. Yang pertama. Yang kedua, negeri ini dibangunnya seperti negeri yang asalnya. Yang kedua, masyarakat yang ada di sini itu sudah dianggap sebagai sama dengan mereka. Artinya dibangunnya juga, dicerdaskannya dan disejahterakannya. Harusnya seperti itu. Tetapi ternyata yang mereka lakukan, walaupun sudah 3,5 abad ada di sini, dia masih menganggap ini adalah negeri jajahnya, sehingga diperas. Negerinya dikuras, masyarakatnya dibiarkan bodoh atau diusahakan tetap bodoh, kemudian masyarakatnya miskin diusahakan tetap miskin, kebodohan supaya bisa ditipu, kemiskinan bisa dieksploitasi. Nah, karena mereka bersifat berlaku seperti itu, tentu bangsa pribumi merasa mereka juga penjajah, harus diusir. Jadi ada 3 alasan pokok kita merdeka. Kita dikuasai, dijajah habis-habisan, dibuat bodoh, dibuat miskin. Oleh sebab itu, tujuan kemerdekaan 3 itu juga membebaskan, melindungi segenap tumpah darah. Itu yang pertama. Yang kedua, mencerdaskan. Kenapa kita melindungi? Karena negeri kita selama ini tidak terlindungi. Kenapa kita harus mencerdaskan? Karena selama ini kita dibodohi terus. Kenapa kita harus menyejahterakan kehidupan sosial? Karena kita dibiarkan, bangsa kita dibiarkan miskin terus-menerus. 3 tujuan itulah. Nah, sekarang di mana peran ulama? Kita memang prihatin sekarang ini harus berbicara itu kembali. Kenapa bicara kembali? Sepertinya dikata orang-orang tua, kita ini harus arif. Harus arif dalam artian ini sudah jelas ini. Kalau kita lakukan penelitian, penelitian ilmiah, ada suatu upaya yang sangat sistematis untuk mengaburkan peran ulama. Saya melihat tidak hanya mengaburkan peran ulama, mengaburkan peran-peran yang lain. Seakan-akan negara ini mau diulang kembali. Nah, saya yakin para petinggi negara kita, pemuka-muka, punya kesadaran itu. Tapi entah kenapa, ini sebuah big question. Pertanyaan itu, sebuah pertanyaan, kenapa kok diam? Akibatnya apa? Generasi muda kita nggak tahu. Saya mengatakan begini, sejarah itu adalah bahan utama untuk lahirnya kearifan. Sejarah bahan utama untuk lahirnya kearifan. Kearifan. Saya angkat dari ayat Quran. Ada ayat Al-Quran mengatakan begini, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'ada wa ja'aka bil haqq mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Allah mengatakan, aku sengaja menukilkan kisah-kisah para rasul dalam Al-Quran karena di situ terdapat prinsip untuk membuat
orang yang mempelajari sejarah itu punya kepribadian, punya prinsip dalam hidup. Di situ terdapat yang pertama mauzah. Mauzah itu pelajaran. Yang kedua, ini yang paling penting lagi, dikra. Dikra itu peringatan. Mauzah itu ada halnya bahan-bahan sejarah. Tetapi kalau peringatan itu ditangkap oleh kearifan. Jadi sejarah mengajarkan kearifan. Kearifan itu adalah pelita untuk masa depan. Pelita untuk masa depan. Ya, jadi jangkaunya ke depan. Oleh sebab itu, sejarah itu adalah pelita masa depan. Nah, orang yang dengan sengaja mengelabui, membelokkan, atau bahkan menghilangkan sejarah, itu berarti orang itu sedang memadamkan pelita untuk masa depan. Kalau bangsa ini tidak tahu sejarahnya, dia akan berjalan dalam kegelapan untuk masa depan. Itu. Nah, saya melihat bahwa Pancasila itu adalah buah kearifan. Buah kearifan daripada para orang tua kita, tokoh kita. Nah, oleh sebab itu, saya baca sebuah buku. Buku itu menarik sekali, Pak. Saya beli buku itu tahun 2018. Judulnya Wasiat dari Tanah Surga yang Hilang. Ditulis oleh seorang jenderal intelijen. Dia dalam buku itu dibuatnya, saya sebagai seorang intelijen, seorang anggota intel, dia tahu sejarah, rahasia-rahasia banyak dari konspirasi dunia ini. Saya sengaja buka apa yang saya tahu selama ini di buku ini dengan segenap resikonya. Dia buat dia katakan begini, bahwa dia katakan bahwa ada yang disebut dengan Zionist Blueprint. Zionist Blueprint itu salah diantaranya itu membuat Pancasila ini lama-lama hanya sekadar pajangan, hanya simbol saja gitu. Sekarang hampir terbukti. Itu dia buka di situ. Jadi kembali kepada yang tadi, saya katakan pertemuan kita pagi ini, pembicaraan kita pagi ini, kita akan bicara mengungkap sejarah. Betul. Mengungkap sejarah berarti kita melatih kita untuk arif ke depan. Orang yang tidak mengerti sejarah, dia tidak arif. Nah, dalam ayat lain itu disebut oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat. Ingat, masa lalu itu bukan untuk dicaci maki, bukan untuk ditangisi, tapi intizar, munazar. Artinya apa? Untuk dipelajari, untuk diperhatikan masa lalu. Untuk apa? Mempelajari masa lalu supaya kita mengerti kenapa kita hari ini begini. Kenapa kita harus mengerti hari ini supaya tahu langkah apa yang kita buat masa lalu. Orang tidak mengerti masa lampau, udah ngerti paham hari ini, makanya masa depannya kabur, menjadi kegelapan. Nah, ini kita kembali kepada yang tadi, bangsa yang besar itu kata Soekarno. Bangsa yang menghargai pahlawannya. Ingat, pahlawan kita Indonesia ini sejarah sejauh sebelum kemerdekaan itu ulama. Karena apa? Sebelum Belanda datang ke sini sudah ada kerajaan-kerajaan yang punya kerajaan-kerajaan Islam, ulama-ulama besar di situ. Mereka yang menjadi pejuang. Ulama tidak akan pernah rela kalau buminya diinjak oleh orang lain. Mereka lah yang menjadi penggerak perlawanan terhadap Belanda. Tapi seperti kata Pak Wan tadi, mana kita bisa mungkin melawan Belanda? Senjata bawa runcing. Mereka punya tank wajah. Tidak mungkin. Makanya benar sekali yang dituangkan oleh para pendiri bangsa kita dalam pembukaan itu, dan ini di buku ini saya tuangkan di sini. Buku ini itu keyakinan. Tidak mungkin kita merdeka dengan bambu runcing melawan tank wajah. Tidak mungkin. Tetapi kenapa bisa merdeka? Karena para ulama kita menyertakan semangat roh agama, roh jihad itu untuk merebut kemerdekaan itu, sehingga serentak berperang walaupun hanya bambu runcing, tapi tetap melawan, tapi di meja diplomasi berjalan terus. Itu umum diperankan oleh para ulama. Ulama kita. Tadi Pak Wan sudah menyebut beberapa orang dari ulama itu. Nah, anak-anak muda kita sekarang itu mereka tidak tahu banyak, awam sekali. Makanya saya berpesan kepada terutama yang sudah tua-tua lah, yang sudah tua, tolong
jangan Anda simpan sejarah bangsamu di dalam hati dan pikiranmu. Tapi transferlah itu ke dalam dada anak mudamu supaya dia tahu. Kenapa? Di sejarah itu dikatakan ya linusab bitubihi fuadak. Itu artinya apa? Untuk mengukuhkan kepribadian. Jati diri bangsa itu ada dalam sejarah. Kalau sejarah dikelabui, anak muda tidak punya jati diri. Dan ini pekerjaan berbahaya, sangat berbahaya. Tapi menguntungkan bagi orang yang menginginkan menguasai negeri. Makanya saya katakan begini, cara yang paling efektif untuk menguasai suatu negeri, menguasai suatu bangsa, apa? Kaburkan anak-anak mudanya dari sejarah masa lalu bangsanya. Itu akan efektif. Nah, ini tugas daripada ulama, mereka sudah melaksanakan itu. Baik, Pak Prof. Ini kalau kita sadar ya akan diri kita sebagai umat Islam di Indonesia ya. Ini kan kemerdekaan merupakan suatu rahmat tadi. Kemudian kemerdekaan ini harus kita syukuri. Tanpa kita syukuri, kan ada ayat mengatakan lain sakartum la azidannakum wa lain kafartum ila azabil syadid. Luar biasa kan? Apakah nanti Pak Prof ya, kalau kondisi yang Bapak ceritakan tadi bahwa ingin mengaburkan sejarah, berarti mereka tidak bersyukur dengan kemerdekaan. Kan itu kuncinya. Nah, kalau tidak bersyukur, apa akibat nanti Pak Prof? Nah, begini. Pak Wan harusnya melanjutkan pertanyaan itu. Bagaimana caranya mensyukuri? Nah, jadi begini, dalam kita selama ini sudah banyak tahu membaca lah. Tapi setelah saya baca buku yang setebal ini, buku yang ditulis oleh Aryo Santos, Profesor Aryo Santos, seorang ahli nuklir Brazil. Bukunya menulis begini, apa namanya, Atlantic Lost Continent. Jadi finally found. Jadi benua Atlantik yang hilang, yang akhirnya ditemui. Jadi itu buku itu hasil penelitiannya tidak main-main, 30 tahun. Wah, lama ya. Penelitian 30 tahun, bukan 3 tahun, bukan 3 bulan apalagi. Dari itu dia berkesimpulan, semua kekayaan dunia ini itu di Indonesia. Di Nusantara ini, pusatnya di sini. Makanya dunia tuh berebut dan tidak mau membiarkan Indonesia ini diam, tenang. Harus dia aduk, dikacau terus sehingga lengah. Saya sambil bersoroh, Pak Wan, begini. Kita sering bertengkar masalah celana, masalah jenggot, masalah usali dengan kakak, dengan itu sudah lama, barang sudah lama tuh ya. Jadi kita bertengkar asik dengan keluarga, itu tanah di belakang rumah dikapelingi orang. Ya, kita tidak selesai bertengkar, tanah orang sudah sertifikat orang sudah keluar. Nah, kembali kepada yang tadi, dari itu bumi kita ini kaya betul. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri? 3 tadi, Pak Wan, yang 3 tadi. Yang pertama melindungi segenap tumpah darah. Yang kedua mencerdaskan kehidupan berbangsa. Yang ketiga mensejahterakan kehidupan sosial. 3 itu kan, itu tujuan mereka. Harusnya semua orang di negeri ini, apalagi pemegang kekuasaan dan orang-orang yang punya kemampuan itu harus sadar tujuan kemerdekaan kita itu 3 ini. 3 ini. Nah, dengan apa kita lakukan ini? Kita laksanakan ini. Mensyukur nikmat tadi. Apa? Nikmat yang sudah tidak terpermanai banyaknya di komputer ini. Apa arti syukur? Syukur itu menggunakan nikmat pemberian Allah sesuai dengan tujuan Allah memberinya. Nah, oleh sebab itu, kalau mau bersyukur, harta yang banyak. Ada seorang kawan ahli biologi. Pulau kita ini namanya kan Pulau Percar. Ya, Pulau Andalas. Itu emas di isinya. Katanya dari ujung Pulau Sabang sampai ke Lampung sana, kalau digali Sumatera ini, itu istilahnya itu uang aja semua di dalam itu. Begitu kayanya. Walaupun sudah sekian puluh tahun dieksploitasi, dieksplor, tapi masih kaya luar biasa. Nah, harusnya kekayaan itu gunakan untuk yang tadi. Negeri ini terlindungi, buatlah sistem pertahanan yang canggih dengan uang yang banyak. Anak-anak kita tidak boleh bodoh lagi. Uang banyak, gunakan. Nah, kemudian kesejahteraan. Saya iri, Pak. Kalau kita, Pak Wan sudah tengok negeri orang. Saya tengok negeri orang. Satu yang membuat tertarik saya, Australia itu kan hasil alamnya apa? Paling batu bara, garam. Ya. Tapi ketika saya situ, Pak Wan,
Para penganggur dapat $450. Ada penghasilannya? Dikasih kalau dikasih. Iya, penghasilan Iya, 1 minggu. 1 minggu. Orang tua sampai 700. Dari mana? Nah, pernah mereka jalannya tidak. Nah, kita harusnya kalau mau mensyukuri kekayaan alam yang banyak ini, alam yang banyak ini, itu harusnya digunakan untuk yang 3 itu. Saya buat puisi, Gembar. Sebenarnya saya baca puisi di apa? Saya buat puisi itu begini. Beberapa minggu terakhir saya keliling-keliling nih, ke Riau. Dari Inhil, Inhu, ke Dumai, Pelawan segala macam itu. Terutama kalau kita ke arah Kepulauan, ke Rohul, ke Rohil, ke Siak, itu kan mata kita lepas semuanya. Sawit nih. Belum kan karena sawit masih kecil sekarang ditanam ulang kan. Jadi kan lapang sekali. Luas seluas-luasnya lapangnya. Saya pernah berangkat ke Siak sebelum subuh. Di jalan ke apa itu, matahari terbit, nampak terang indah. Saya menikmati keindahan itu. Tapi setelah saya menikmati keindahan itu, apa yang terpikir, Pak? Yang terpikir, ini kan hutan lebat dulu nih. Hutan lebat selebat-lebatnya. Kemana perginya? Flora, fauna, kemana perginya? Habis semua. Kok rakyat masih miskin? Miskin. Ini tandanya yang disebut kata Pak Wan tadi, kekayaan alam itu dikufuri, diingkari bukan disyukuri. Akibatnya apa? Akibatnya lain syakartum dan aku akan tambah. Kalau kekayaan alam itu disyukuri, akhirnya apa? Di Australia itu saya ingat, Pak, waktu sampai tahun 2013 katanya itu pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi gratis. Tapi waktu saya ke sana katanya sekarang untuk perguruan tinggi sudah bayar. Tapi bayarnya tidak auto kuliah. Nanti kalau dia sudah bekerja. Itu kan kekayaan alamnya, bukan kekayaan alam, Pak. Itu hasil pajak mereka. Di kita kalau mensyukuri harusnya seperti itu. Sangat tidak pantas kalau bangsa ini bodoh. Sangat tidak pantas kalau bangsa ini miskin. Dan sangat tidak pantas kalau bumi dijajah. Nah, ketika kita syukuri, tentu menjadi orang-orang pintar-pintar. Kita kalau duduk dengan orang cerdas, manakah nyaman kita. Itu nikmat Allah. Tetapi ketika rakyat kita bodoh, miskin segala macam, menderita, hati kita menjerit, itu sudah azab namanya. Belum azab yang lain lagi. Belum azab yang lain. Jadi azab yang kenapa itu terjadi? Tadi karena apalah ya, kita sekarang mau bicara tapi susah mengeluarkan pembicaraan. Pokoknya sekarang itu kalau kita lihat alam kita sudah dieksploitasi ya. Dari kebutuhan semua. Pak Prof tadi, tambang kita cukup besar dulu kan. Sekarang sudah makin dikuras gitu ya. Dulu hutan begitu lebat, makin diapakan, apalagi ya aturan-aturan waktu itu berantakan ya. Artinya bagaimana yang penting memasukkan uang negara. Tapi uang negara itu juga dipertanyakan kan. Sebagian besar kan banyak juga disalahgunakan itu kan. Ya kita ini kan negara nih, kenapa kita dapat? Itu, sedangkan rakyat ya cukup seperti itu kan. Jadi memang apa kata Prof tadi itu memang suatu dilema yang dihadapi, suatu dilema yang dihadapi oleh bangsa kita dan khususnya umat Islam lah ya. Apalagi sekarang terjadi kesenjangan itu kan ya. Artinya sebahagian dikuasai oleh yang punya modal yang besar ya. Oligarki itu yang banyak memegang peran sekarang ini, yang menentukan segala sesuatu. Kembali tadi itu bahwa memang ini sudah diselewengkan daripada tujuan kemerdekaan itu sendiri yang diperebutkan itu. Nah, oleh karena itu saya ke depan, bagaimana generasi muda kita menanggapi ini? Kalau ini dibiarkan, ini akan terjadi nanti distorsi sejarah. Enggak disalahgunakan sejarah. Oleh karena itu kita minta Pak Randy ini. Bagaimana pemikiran Pak Randy ke depan ini, generasi muda apa yang harus kita upayakan, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai nampaknya pantun loh itu. Pantun. Iya. Saya pun lupa pantun tadi ya. Raja Ali Haji dari Kepri. Memimpin sampai ke pelosok negeri. Sungguh senang hati pada hari ini berkumpul dengan tokoh-tokoh negeri. Masya Allah. Jadi banyak hal yang kami dapat ilmu di pagi hari ini, terutama sebagai generasi muda itu ya, dari Prof Aledin sendiri dan juga dari Tok Wan.
Mungkin dalam konteks berbincang kita tentang bagaimana kondisi hari yang lalu, sejarah, dan sampai ke depan. Kami kira banyak pendapat tadi yang disampaikan. Beberapa poin yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami tekankan mungkin Toh ya. Pertama memang bahwa kita mengambil apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Jas merah, itu. Walaupun hari ini jas hitam itu. Jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Karena memang adalah bangsa yang besar sebagaimana disampaikan oleh Prof tadi, adalah bangsa yang menghargai sejarah. Nah, kondisi kita pada hari ini, kami melihat kita dihadapi oleh ada penyakit yang kita kenal hari ini, yaitu adalah spilis. Spilis itu akronim sebenarnya itu. S itu sekuler. Sekularisme, di mana memang bangsa kita hari ini memang berhadapan dengan penyakit ideologi. Karena memang disampaikan juga dalam berbagai macam buku literasi politik, disampaikan bahwa ke depan bangsa ini akan menghadapi, seperti kata Bung Karno juga, permasalahan bangsa ke depan itu untuk menghancurkan sebuah negara, tidak perlu negara itu diserang. Tapi cukup negara itu disampaikan ataupun diserang ideologi-ideologi dari bangsanya. Maka kondisi bangsa hari ini adalah bagaimana upaya untuk memisahkan agama dengan negara. Ini menjadi poin dasar. Padahal sebagaimana Tuk sampaikan tadi, sepakat kita bahwa negara ini, kalau kita bincang teori negara, maka Henskens menjelaskan minimal ada 3 teori lahirnya negara. Teori lahir negara yang pertama itu adalah teori ketuhanan. Bahwa believe in God, bahwa sebuah negara itu lahir karena adanya Tuhan, karena kehendak oleh Tuhan. Maka itu dituangkan dalam Pancasila sebagai stat fundamental bangsa kita. Sila pertama yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila itu bersifat piramida dan tidak bisa dibolak-balik. Dan mana turunan daripada stat fundamental landasan-dasar Pancasila itu diturunkan dalam azas konstitusi, sebagaimana Tuk sampaikan tadi, bahwa dalam preambul Undang-Undang Dasar alinea ketiga itu bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tak ada atas berkat Soekarno, atas berkat siapa, tapi atas berkat rahmat Allah dulu terlebih dahulu. Maka atas berkat rahmat Tuhan, karena kehendak Tuhan tadi. Maka barulah dimunculkan pada teori yang kedua kalau kita bincang tentang lahirnya negara, yaitu adalah tentang apa yang disebut dengan teori kekuatan. Ada sekelompok orang. Siapa sekelompok orang ini? Yaitu adalah sekelompok generasi muda bangsa kita pada masa lalu, ataupun sekelompok generasi kita. Salah satunya adalah, dan itu hasil perjuangan generasi muda. Betul toh. Ulama. Nah, gitu kan? Karena memang Bung Karno juga sampaikan gitu ya. Jadi kalau kita berikan aku katanya 1000 orang tua, ku cabut Semeru dari akarnya. Tapi cukup beri 10 anak muda. Gitu kan, ku goncangkan dunia. Nah, kita takut hari ini 10 anak muda dia buat boy band tuh. Ini kondisi bangsa hari ini. Inilah yang harus kita, kepada adik-adik generasi muda, kami pun mungkin juga kita menghimbau bahwa memang kondisi bangsa kita hari ini adalah pada konteks ideologi. Ini yang luar biasa menyerang bangsa kita, seperti sampaikan oleh Prof. Alaidin tadi. Kehilangan ideologi. Kehilangan ideologi. Dimana kita tidak punya pada dasarnya tadi. Nah, yang kedua daripada spilis tadi itu adalah pluralis. Bahwa semua agama sama. Ini tak bisa itu. Semua agama memang mengajarkan tentang kebaikan, betul. Tapi tidak semua agama itu sama. Tak mungkin kita hari ini mungkin Muslim, besok kita berganti agama lagi, itu tidak boleh. Nah, ini seharusnya menjadi hal yang kepada seluruh kami generasi muda. Dan gejala ini sudah timbul sekarang. Gejala sudah timbul. Bahwa agama itu sama. Bahwa semua agama itu sama. Gitu. Kita sepakat bahwa agama mengajarkan kebaikan. Tapi agama itu tidak sama. Disamakan. Lakum dinukum waliyadin. Maka turunlah surah Al-Kafirun tadi, yaitu bahwa Nabi ketika dipasangkan, oke Muhammad, kita berdamai, hari ini kita jadi Islam, besok kamu jadi Israel. Tak boleh, karena memang ada surah Al-Kafirun, ada garisnya tadi, pembatas. Dan spilis yang terakhir itu adalah komunis. Isnya tadi komunis. Nah, kenapa sampai dengan hari ini komunis itu tidak pernah bisa berdiri di bangsa kita? Karena jawabannya adalah dari berbagai macam buku literatur tentang Stalin, Lenin, dan kami juga sampai pada pemikiran politik mulai dari kuno, Plato, Aristoteles sampai abad pertengahan, berbincang tentang Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes. Kita melihat bahwa pemikiran komunis itu
they not believe in God. Mereka tak percaya Tuhan tuh. Maka konsep yang lahir itu adalah ateis. Nah, kenapa penyakit sekuler hari ini, pluralis hari ini, dan komunis misalnya hari ini terjadi? Maka kita melihat dari berbagai macam. Nah, kalau kami menarik dari sisi pemikiran hari ini tuh, maka kondisi bahwa pemikiran globalisasi yang mana disampaikan oleh Marshall McLuhan, memang kita tak bisa menolak terhadap globalisasi karena memang itu adalah kondisi ataupun konsekuensi logis daripada sebuah negara demokrasi, yaitu keterbukaan tuh. Tapi kondisi kita hari ini bahwa globalisasi itu dia berjalan dalam 3 bidang setidaknya tuh. Nah, bidang yang pertama misalnya kita melihat daripada globalisasi itu bergerak di bidang politik. Di mana hari ini misalnya pada bidang politik, globalisasi itu demokrasi, sehingga mendemokratisasikan seluruh elemen kehidupan. Gitu. Nah, memang benar bahwa konteks hari ini kita bincang demokrasi dari sisi pemikiran yang idealis, bahwa dalam agama sendiri pun misalnya Islam juga disampaikan, gitu disebut dengan musyawarah. Kita diskusi di awal dulu tuh ya. Dan juga pada konteks globalisasi kondisi ekonomi hari ini. Kenapa tadi ketika Prof sampaikan beliau berjalan dan melihat daripada kondisi alam kita, kemana hutan dan yang lainnya, maka kondisinya adalah konsekuensi logis daripada sebuah globalisasi bidang ekonomi itu adalah kapitalisme. Yaitu who have a big capital, he will be a winner of the market. Siapa yang punya modal yang besar maka dia akan menguasai pasar. Dan konsekuensi ini yang sebenarnya dalam konteks ekonomi Pancasila itu yang apa namanya itu ya, yang berseberangan sebenarnya. Karena kondisi kita tidak seperti itu. Dan ketika kita berbincang daripada globalisasi bidang sosial budaya, ini yang paling mudah dimasukkan kepada generasi muda hari ini. Profnya, yaitu adalah lifestyle, westernization, gaya hidup kebarat-baratan. Nah, kondisi-kondisi seperti itulah sebenarnya di mana bahwa ketika kami kadang diskusi dengan adik-adik di kelas, saya sampaikan bahwa kita memang tidak bisa nolak globalisasi, karena juga kondisinya bahwa bangsa hari ini terbuka. Nah, sebagaimana konsekuensi logis disampaikan Marshall McLuhan itu adalah apa yang terjadi di belahan dunia lain sampai hari dalam waktu yang sama kita langsung tahu. Nah, kenapa? Karena efek daripada globalisasi, telekomunikasi, informasi, dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, kami mencoba melihat bahwa tantangan terbesar bangsa kita hari ini adalah bagaimana kita menjadikan landasan dasar bernegara ini, anak-anak muda misalnya. Saya kira ini podcast satu ini luar biasa. Inilah cara kita masuk kepada anak-anak muda. Nah, kita menjembatani, memberikan pola pikir bahwa kondisi bangsa kita ada perang dalam konteks ideologi. Nah, kata juga disampaikan oleh Samuel P. Huntington tuh, dalam buku beliau yaitu The Clash of Civilization, benturan-benturan peradaban dunia. Nah, tahun 1989 itu mengguncang Eropa dan dunia Barat. Karena disampaikan bahwa ke depan yang akan terjadi itu akan muncul sebuah kekuatan besar. Nah, salah satunya adalah negara-negara yang berada di wilayah timur. Ada satu negara yang punya kekuatan yang sudah bangkit, jelas Cina misalnya hari itu sudah besar. Nah, ada satu lagi yang disampaikan hari ini adalah yaitu Indonesia. Tapi ini jangan sampai bangkit, sehingga kata Prof tadi dibuat dulu berkelahi di dalam sehingga tanah di luar dikapling orang. Nah, akhirnya adalah apa yang terjadi yaitu adalah kita kisruh dengan kondisi bangsa kita. Dan ini ada enggak unsur adu domba sekarang ini? Sehingga kekuatan umat Islam Indonesia itu bisa melemah. Ketika ada kekuatan yang lebih dahsyat dari luar menurut saya itu. Yang masuk di dalam lini-lini unsur birokrasi, dari partai politik, dari eksekutif, legislatif, yudikatif, ini kira. Ya, kalau kami melihatnya tuh sebenarnya adalah ketika kita berbincang bagaimana pengaruhnya kepada bangsa kita hari ini, jelas yaitu adalah bagaimana agar bangsa ini, agar kita memaknai kemerdekaan lah katakan, ataupun mengenai konteks hubungan antar masyarakat dan politik tadi. Sekarang semuanya sudah masuk di segala lini tuh. Maka kalau kita melihat proses daripada munculnya pemikiran-pemikiran demokrasi hari ini misalnya, itu bergerak dalam berbagai macam. Nah, yang anak muda diberikan pemikiran tentang modernisasional pendekatan. Martin Lipset katakan itu modernisasional. Jadi timbulnya ide sekarang ada partai yang mau memerangi ide politik identitas itu apakah itu juga tujuan untuk
membunuh cara berpikir tadi yang kita bilang bahwa umat Islam itu punya peran yang penting dalam kemerdekaan ini. Oke, kalau kami pikir bahwa memang hari ini kalau kita lihat ideologi partai politik misalnya menjelang pendaftaran pemilu yang 2 hari yang lalu kita lihat bahwa memang setiap partai politik itu punya unsur ideologinya masing-masing. Nah, hari ini adalah tinggal kita ingin melihat bagaimana ideologi itu apakah dia bertentangan atau tidak dengan kondisi bangsa. Saya kira partai di Indonesia ini pasti partai yang paling berdasar itu adalah selain daripada nasionalis, pasti partai religius. Kenapa tidak bisa dipungkiri? Karena memang bangsa kita memang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Tapi ingat Pak Randy kalau kita lihat baca ini sejarah lagi. Betul. Dalam pergulatan di sidang ketua MT itu memang 2. Ini tak bisa. Jadi 2 ini nasionalisme dan Islam. Yes. Betul. Nasionalis Islam. Nasionalisme sekuler. Betul. 2 ini. 2 itu dasarnya memang. Jadi kalau identitas yang kata itu, sebetulnya identitas 2 politik itu. Kalau kita mau kembali kepada akar sejarah perjuangan bangsa ini. Betul. Mengapa tidak ada yang katakan kita mau berantas politik identitas? Apakah ini sesuai lah dengan akar sejarah bangsa kita ini? Ini jadi gini tuh, kalau menjawab itu pengalaman karena kami ini masih budak-budak lah kan. Kita ikut kegiatan kemarin kami ikut visiting scholar di 2 kampus di Jerman, di Fachhochschule Dortmund dan di Munchen. Saya ngajar tentang ideologi politik Indonesia di kampus itu, dan saya sampaikan bahwa Indonesia is based on religion. Indonesia have 5 guiding principle. Yang pertama itu adalah religion. Dan ada mahasiswa Prof yang tunjuk tangan. So you are in the dark age. Kita itu masih abad kegelapan, bro. Kata mereka. Apa maksud abad kegelapan itu? Di mana negara itu masih dikuasai oleh agama. Nah, kalau kata perspektif Barat, Westernization adalah kalau if you want to be a welfare state, kalau Anda ingin jadi sebuah negara yang sejahtera, kondisi menurut perspektif mereka, maka harus lepaskan kekuasaan agama daripada negara. Maka itu saya langsung luruskan. It's not your state gitu. Saya tidak bisa bahas gitu. Kenapa? Karena pemikiran yang ada di Indonesia itu sangat berbeda dengan pemikiran bebas misalnya. Bicara filsafat misalnya, Anda berbicara filsafat materialis ya Prof ya. Nah, kita tidak seperti itu. Karena ada hal yang tidak wujudiyah yang harus kita juga paham. Itulah iman dan takwah itu, Pak. Sehingga kami melihat tuh bahwa kondisi hari ini memang kalau tuh bilang tadi bagaimana politik identitas agama itu ingin disudutkankah dalam kontestasi politik dan yang lainnya, itulah tantangan terbesar hari ini. Dan itulah yang menjadikan bahwa kita semua harus tidak bisa mundur gitu, bahwa agama itu menjadi dasar. Gitu. Apa contohnya? Ya merdeka bangsa ini, selain kalimat merdeka apa tuh? Allahu Akbar. Tak ada lain. Allahu Akbar, merdeka. Gitu. Jadi kondisi hari ini menjabarkan kepada kita bahwa agama itu menjadi basis dasar. Nah, tidak usah muluk-muluk. Data daripada trafficking in person dan yang lainnya menjelaskan tentang angka kematian, bunuh diri. Maka yang paling tinggi itu ada di negara-negara Eropa dan Amerika. Kenapa? Karena pada saat tertentu mereka sudah sampai pada puncak nisbinya, mereka tak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Nah, oleh karena itu pada saat itu terkadang mereka mengalami frustasi. Kata tidak ada dasar agama tadi. Itulah yang sering kami melihat. Itu katakan mungkin kalau kita lihat dari teori dulu, Einstein katakan ada variabel X yang saya tak bisa kaji itu, yang saya tak bisa lihat. Nah, kalau kita melihatnya itu ada variabel keyakinan tadi, iman dan takwa. Mungkin itu kalau dari kami yang masih muda-muda itu. Kembali ke Pak Prof. Saya mau silakan Pak. Sedikit ulas yang Randy tadi. Silakan Pak. Dia bilang bahwa you still in that age. Orang Barat memahami agama Islam sama dengan agama Katolik waktu Eropa berada dalam abad kegelapan itu. Jadi memang waktu itu Eropa itu berada dalam kegelapan itu karena faktor agama sebenarnya. Kenapa faktor agama? Karena raja istana itu memperalat gereja untuk membenarkan apapun yang diinginkan oleh raja. Jadi raja itu kan bayangan Tuhan di muka bumi. Jadi apa saja yang dimaui oleh raja itu adalah kemauan Tuhan.
maka anak orang diminta untuk Tuhan. Tanah orang diambil untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Apa kata Nietzsche? Kalau semuanya untuk Tuhan, untuk kita mana? Untuk kita mana? Tuhannya kurang ajar banget ini. Tuhannya harus dibunuh. Makanya mereka bunuhlah reformasi Prancis itu. Ketika itu muncullah ungkapan God is dead. God is dead itu Tuhan sudah mati. Tuhan sudah mati itu raja itu yang Tuhan. Jadi mereka ketika mereka campakkan agama itu para pendeta di gereja, mereka lepas berpikir bebas, mereka maju. Mereka samakan agama Islam dengan agama mereka, tidak sama, beda. Nah di situ mereka mengatakan orangnya hebat, tapi mereka tidak mengerti bahwa Islam itu tidak sama dengan itu. Nah itu saya lihat rasa rasa superioritas orang-orang Barat, tapi dia tidak paham agama itu seperti apa. Tidak bisa. Jadi gini Pak Wan. Sengaja itu biar pancing ilmu beliau itu. Jadi begini, kan sekarang sudah banyak ada tokoh-tokoh mengatakan kalau mau Indonesia maju harus pisahkan agama dari negara. Ini orang ini tidak berilmu ngomong seperti ini. Ini orang tidak berilmu. Kenapa? Dia tidak ngerti beda agama di Barat dengan agama di Islam. Nah, kita harus pasang agama. Begini, ada ungkapan orang tua begini. Tuah anjing, celaka kuda. Apa itu? Anjing kalau duduk kelihatannya seperti apa? Nih, gagah kan? Takut orang lewat, kalau anjing duduk takut orang. Tapi coba lihat kalau kuda duduk, jelek kelihatannya itu. Artinya apa? Yang menjadi bagi orang itu baik, belum tentu menjadi kita baik. Jadi jangan pakai baju orang, pakai baju kita. Jepang kenapa mereka tegak dengan kebudayaan mereka? Tidak kebudayaan orang lain. Nah ini, jadi betul. Nah, waktu tahun 2019 saya dialog dengan mahasiswa dari Nihon. Nihon University di Tokyo itu. Dia anak-anak ilmu budaya. Dia bisa bertanya tentang Islam, tentang Indonesia segala macam. Mereka tidak paham sama sekali. Jepang sekarang itu kan penduduknya hampir 60% itu tidak beragama mereka. Jadi kembali kepada yang tadi, mohon ya tokoh-tokoh pemimpin ini ngomong pakai ilmu lah, jangan ngomong sembarangan seperti itu kan tidak ngerti. Oh itu tidak penting untuk bagi Anda, tapi penting karena Anda tidak paham. Nah, coba Anda paham itu dulu. Jadi para orang-orang orientalis itu, mereka kan belajar ke timur, mempelajari tentang ketimuran. Ketimuran itu intinya adalah agama. Agama yang mereka pelajari semuanya adalah Islam. Saya ingat begini, saya punya dosen antropolog dari Griffith. Waktu itu saya di Unhas di Makassar. Jadi suatu sore dia bule, dia alumni dari Oxford. Suatu sore saya ke rumah dia. Anaknya kira-kira berumur 7 tahun bawa Al-Quran. Bule. Nah waktu itu saya masih muda, saya masih cara berpikir sangat simpel sekali ya. Kita kalau melihat orang bawa Injil itu Kristen, kalau bawa Quran itu adalah Islam. Saya bilang, saya tanya apa anak Anda masuk Islam? Dia bilang depend on him. Jadi kan saya heran. Anaknya pergi mengaji. Waktu saya tanya masuk Islam, jawabnya terserah dia. Lalu saya tanya lagi, kenapa begitu? Dia bilang, saya sudah pelajari semua, saya sudah baca semua literasi kitab agama. suci. Kitab suci Shinto, Buddha sudah saya baca, apalagi Islam. Satu-satunya kitab suci yang masuk akal saya itu Al-Quran. Itu seorang dia Katolik. Tapi saya bilang, Anda bagaimana dengan agama Anda? Dia waktu itu belum masuk Islam. Belum. Masih belajar. Masih belajar. Dia bilang, kenapa Anda tidak masuk Islam? Saya masih sedang belajar. Kenapa Anda tidak ke gereja? Ngapain saya ke gereja? Lalu dia bilang, ini mohon maaf kalau menyebutnya di konteks kayak ini. Kenapa Anda tidak agama? Dikanya non rational. Jadi dia bilang agamanya tidak itu, makanya dia tidak mau. Cuma katanya yang saya heran, agama ini sangat masuk akal rasional. Semua motivasi untuk menjadi maju itu ada dalam Al-Quran. Tapi kenapa orang Islam tidak maju? Itu dia bilang kepada saya itu. Saya terpaku juga waktu itu. Jadi itu dia bilang kitab suci. Nah, kalau kita Indonesia ini
mayoritas umat Islam, dan umat Islam itu kitab sucinya ada Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah kitab yang paling lengkap, paling sempurna, Ya. rasional sekali. Ya, sunnah. Kenapa kok Islamnya nak maju-maju? Ada masalah apa? Karena Ini itu tadi ya. masalahnya. Karena tidak mengamalkan ajaran Islam. Nah, pertanyaannya kenapa nggak diamalkan? Ini Karena masalahnya. tadi itu Iya. tidak mempelajari Al-Quran dengan benar. Nah, tidak mempelajari Quran dengan benar. Pertanyaannya lagi, dikejar lagi, kenapa tidak dipelajari dengan benar? Nah, kata itu. Contoh, Ya. jadi begini, Hmm. ketika saya berdialog dengan mahasiswa di Nihon, Hmm. itu saya kan baru kali itu ke Jepang. Jadi saya kagum betul sama Jepang. Bersih, teratur, rapi, orangnya sangat punya empati yang tinggi sekali. Kalau menolong kita itu sampai-sampai menolongnya sampai selesai. Pernah kami di bawah menara di Tokyo itu kan, karena ada beberapa lift, kami nanya eskalator, karena seorang petugas cleaning service-nya lagi penyapu, tanya tunjuknya sana. Udah separuh bayar lah. Sampai di depan lift kami ragu. Ketika kami ragu, dia sampai belakang kita. Dibantunya. Terus tanya, waktu berdialog dengan mahasiswa, saya tengok negeri Anda ini teratur. Ya, kenapa negeri Anda kok teratur? Katanya karena kami punya aturan. Jadi kamu taat aturan. Iya. Kenapa kalian taat aturan? Karena dibuat oleh pemerintah kami. Jadi kalian percaya dengan pemerintah kalian? Iya. Saya kejar lagi. Kenapa kalian percaya dengan pemerintah kalian? Karena layak dipercaya. Waktu itu saya terdiam. Ya, trust itu ya. Kena saya. Iya, trust itu kena. Trust. Jadi kata kuncinya adalah tadi trust. Trust. Ya, trust untuk para Iya, pemimpin ya. kita tidak tengok di situ pencitraan. Ya. Itu karena kaisar. Ya. Tidak ada beliau kayak kaisar di situ. Ya. Di kita beliau ketua RT ya saya kenal nama-nama. Jadi apalagi sekarang pemilu dekat ya. Jadi pertanyaan itu adalah kita tidak punya contoh. Contoh ya. Yang disebut dengan soft skill itu, Ya. itu bukan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ceramah, pidato, tapi contoh. Ya. Situ. Nah, oleh karena itu kan saya Pak, dalam rangka 17 Agustus ini, kita harus introspeksi diri ya. Bangsa kita khususnya umat Islam. Ya. Bahwa kita kehilangan pemimpin yang bisa dicontoh. Kan itu kan ya. Ya. Kita lihat, kalau kita lihat dulu para pendiri negara ini yang ikut merumuskan dasar negara ini, mereka bagaimana tadi dikatakan ada trust, kepercayaan dirinya, dan bisa dijadikan contoh bagi pengikut-pengikut mereka. Oleh karena itu ke depannya bagaimana Randy, Ya, contoh pemimpin yang akan kita harapkan ke depan ini membangun bangsa ini. Menurut anak muda ya. Ya, untuk anak muda. Seperti apa? Siapa kira? baik Tok. Pertama kami ingin bincang tadi bahwa dari kondisi kontemplasi kemerdekaan ini, yang ke-77 ya Prof ya. Maka poin dasarnya yang pasti dasar harusnya adalah kita sepatutnya bersyukur. Tadi yang jauh lagi. Ya. Untuk anak muda bersyukur. Karena kalau belum tentu sempat hidup di masa perjuangan itu ya Allah, Ya. kita tak tahu bagaimana bisa menikmati bangsa hari ini, Ya. di mana para pejuang Pejuang, tokoh ya. tadi baik kata Dato' Imam Bonjol, ya Tuanku Tambusai kalau ya, kita Tambusai di Riau. sini ya. Di mana mereka tak ada memikirkan untuk dirinya, keluarganya, tapi bagaimana agar bangsa ini merdeka. Ya. Nah, oleh karena itu untuk generasi muda kami dan kita-kita semua yang hadir di studio dan juga di Pendengar. live ini yang menonton, poin penting adalah yuk kita kontemplasi, bersyukur kita bahwa kita bisa hidup Ya. di Indonesia yang negara yang sangat luar biasa, kaya sumber daya alam, dan bagaimana kita sebagai generasi muda, yaitu tentu poin dasarnya adalah selain bersyukur bersatu, bersatu agar bagaimana agar bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera. Ya. Dan semua orang yang hidup di dalam bangsa ini merasakan kenikmatan dan kesejahteraan yang sama. Ya. Ya. Azas pemerataan itu, Tok. Ya. Itu yang menjadi poin penting. Nah, terkait pertanyaan yang paling kami dalam tanda kutip agak sulit dijawab tadi. Bagi generasi muda, bagaimana ini kondisi pemimpin bangsa apa yang harus Ya. Nah, poin penting kami melihatnya adalah bahwa untuk mungkin pasti ada berbeda-beda itu ya dari cara pandang karena perilaku pemilih. Tapi kalau kami lihat yang penting itu adalah bagaimana pemimpin ke depan siapapun lah di kita itu dia harus punya visi yang jelas dalam membangun. Nah, visi itu tentu dibangun dalam sebuah pondasi yang kokoh. Pondasi yang kokoh itu adalah pondasi keagamaan.
Karena dalam kondisi keagamaan pondasinya, Jadi dasar agamanya harus kuat. dasar keagamaan Itu harus pemimpin kuat. yang harus kita Itu perlukan. pemimpin yang Dan harus bisa diperlukan. diimplementasikan nilai-nilai Dan agama bisa diimplementasikan. dalam perilakunya, dalam kebijakan. Dalam perilaku, kalau sudah dia punya dasar itu, pasti kebijakannya dasarnya ketuhanan. Ya. Kalau ketuhanan pasti nilai-nilai kebaikan. Kebaikan. Nah, tentu nanti dari konteks itu, sebagai pondasinya itu, maka sebagai tiang dan yang lainnya adalah nilai-nilai kata Tuk tadi atau kata Prof tadi, yaitu adalah local wisdom, kearifan lokal. Ya, Prof, Iya, iya. Kalau dia memang bincang tentang daerah, bagaimana daerah itu dibangun atas dasar local wisdom, kearifan lokal yang ada di daerah itu. Dan poin yang paling penting itu adalah kebijakan ataupun pembangunan yang harus dilakukan, terutama di Riau. Iya. Karena Riau disampaikan kaya akan sumber daya yang lainnya adalah sustainable development. Iya. Jadi pembangunan itu memang penting, tapi pembangunan yang paling penting adalah pembangunan berkelanjutan. Bukan tadi ya. Karena hari ini kita eksplorasi, tidak mengeksploitasi. Iya. Kita hari ini memanfaatkan hasil sumber daya hutan Riau, Ya, hasil sumber daya mineral dan yang Ya, lainnya, tapi itu bermanfaat untuk masa depan ataupun generasi yang akan depan. Nah, saya kira poin pentingnya di sana tuh. Ya. Dan hari ini juga adalah kami kira juga poin-poin penting, yaitu adalah kolaborasi. Karena kepemimpinan itu tidak bisa sendiri. Dulu ada Superman ya, Prof. Ya. Hari ini tak ada lagi Superman Tak ada, yang ya. ada dalam Marvel tuh. Jadi ada, Superman kalau itu- anak-anak muda bilang ada Spider-Man, ada Iron Man. Jadi bersama-sama Bersama, jadi pahlawan itu. Itulah poin pentingnya bagaimana kita bisa merangkum, sehingga kalau dalam konteks teori sosial pemerintahan itu pemerintahan yang kolaboratif. Iya, betul. Pemerintahan yang bersama-sama. Iya. Itulah nilai dasar daripada kita semua untuk membangun bangsa ini. Karena kemerdekaan tidak milik kita, tapi milik kita semua. Baik, Pak Randi, luar biasa nih ya. Jadi kita ke depan ini dalam rangka 77 tahun ya kemerdekaan ini, kita ke depan harus pemimpin kita punya visi yang jelas ya dalam mengolah dan memanage negara ini, dalam memimpin negeri ini, terutama di Riau ini ya. Kita lihat sekarang memang ada gejala itu sekarang, misalnya Pak Samsuar ya, Gubernur Riau sekarang ini, bagaimana mengembalikan balik yang dikatakan Riau hijau itu. Ya, Saya salah satu juga. Di seberang tadi. Iya. Ya. Me- Hutan itu juga. Iya, hutan yang sudah habis. Jadi ini satu program yang berpikir itu kenapa? Karena ini kan Allah sudah menciptakan alam ini kan untuk dimanfaatkan oleh umat manusia kan. Betul. Mengapa dirusak? Kan ini terjadi seperti ini. Betul. Walaupun itu tujuannya untuk untuk investasi, untuk apa, tapi tidak mempunahranahkan. Ya. Iya. Bisa untuk menghancurkan semua, kan tidak begitu. Ya. Tidak. Ya. Nah, kenyataan sekarang tidak kayak itu. Jadi ini salah satu faktor. Jadi kepercayaan tadi itu, kita memerlukan pemimpin yang memiliki kompetensi ya dalam segi kepercayaan, keyakinan pada agama itu. Ya. Jadi betul kata Pak Prof tadi, agama itu harus punya ilmu juga Pak ya. Ya. Yang bukan beragama itu hanya sekedar beragama, Islam dan sholat, tapi bagaimana nilai-nilai Islam itu harus dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tadi itu Pak. Jadi kalau kita lihat pondasi negara kita ini memang jiwanya dari agama. Agama ya. Baca Undang-Undang Dasar 45 tadi. Ya. Iya, Baca Pancasila itu. Itu kan dari agama. agama semua. Dari agama semua. Islam terutama. Ya jelas karena Islam. itu sangat wajar. Yang pertama mayoritas itu adalah pahlawan-pahlawannya. Iya. Situ. Islam. Berangkat Jadi kalau kita mengatakan tadi politik identitas, bahwa jangan ada politik identitas, tidak bisa juga dimungkiri. Karena identitas sebagai umat Islam tentu dia akan memperjuangkan bagaimana Islam itu Iya. tegak, kan itu. Saya lihat begini Pak. Politik itu apa sih? Ya. Iya. Politik itu kan kita ini. Iya. Hidup ini yang politik. Iya. Tapi kalau politik tanpa identitas berarti kita tidak punya identitas. Identitas ya. Gimana Mau identitas? kemana ya? Mau kemana? Nah, identitas itu keliru. Iya, iya. Jadi saya bilang ngomong itu jangan sembarangan lah. Iya, Jadi iya. ngomonglah yang punya dasar ya. Yang punya dasar. Jadi anak-anak muda kita sudah sekolah kemana-mana, maka kita bicaralah sesuai dengan pengembang pikir. Jangan mereka disekolahkan tinggi-tinggi, tapi kita bawa dia berpikir jauh ke bawah. Jauh ke bawah ya, Itu jauh ke bawah. tidak sesuai. Baik Pak Prof Alidin, luar biasa dari pencerahan Bapak tadi, kemudian juga Randy ya. Siap. Luar biasa bagaimana merangsang generasi muda kita ke depan, harus menyadari jangan mudah terbawa arus oleh pemikiran-pemikiran global ya. Iya. Ibarat minum kopi tuh. Sehingga kita lupa dengan kaki kita, dasar bangsa ini berdiri. Iya.
ini tidak bisa dihilangkan. Ya. Karena ini hasil perjuangan para pejuang-pejuang dulu yang mereka dengan penuh perhatian dengan jiwa jihad memerdekakan negara ini kan. Jadi perjuangan itu bukan hanya fisik saja, Yes. tapi juga pertolongan Allah tadi, Pak ya. Ya. Luar biasa. Terima kasih Prof. Pak Randi. Siap. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Sebelum tutup, saya mau menyerahkan buku ini untuk Ananda Rendi. Masya Boleh, Allah. boleh. Makasih banyak, Prof. Ini bermanfaat. Ya. Iya, Prof. Makasih. Terima kasih Pak Prof. Sudah 2 buah buku diserahkan ini pada narasumber Randi dan saya sendiri. Luar biasa. Mudah-mudahan Prof. Halidin tetap sehat, segar terus, memberikan pemikiran kepada ya terutama masyarakat di Provinsi Riau, Pak ya. Iya. Terima kasih Dan begitu kita juga harap Randi. pada Rendi yang Ya. sebagai anak Lanjut muda, terus Randi. ajak terus. Siap. Ajak generasi muda kita berpikir Insyaallah. lebih rasional dan perkembangan zaman yang begitu sangat sekarang ini kan sangat menimbulkan sekularisasi. Demikianlah encik-encik dan tuan-tuan hampir 1 jam perbincangan tadi dalam rangka kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang 77 ini. Kita jangan lupa dengan sejarah dong, ya. Jangan lupa sejarah. Harus anak-anak muda kita, orang-orang tua harus memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Jangan lupa sejarah. Karena perjuangan bangsa ini bukan tanggung-tanggung, ya, dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah SWT Indonesia dan mereka. Mari merdeka. Merdeka. Sekian. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Alhamdulillah. Allah.